seseorang sahabat berkata, aku telah mendapatkannya wahai Amir Mukminin. Kata Umar, siapa itu? Kata dia, Umair bin Sa'ad yang sedang Anda tunjuk menjadi pimpinan perang di negeri Syam. Dia sekarang menjadi panglima perang di sana. Kata Umar tanpa ragu mengatakan, dialah orangnya. Panggilkan dia menghadap ke Madinah. Dipanggillah. Begitu datang Umair dengan pakaian perangnya mendatangi Umar radhiyallahu anhu ke Madinah, lalu Umar mengatakan, hai Umair, aku telah menunjukmu untuk menjadi gubernur di wilayah Syam dan tepatnya beribu kota di Hims, ya, di Damaskus, di Syria. Kata Umair, maaf Amir Mukminin, untuk jabatan itu saya tidak inginkan. Kalau Anda mau tunjuk saya menjadi prajurit perang, menjadi panglima perang, menjadi tim di medan perang, saya tidak ingin selain jabatan itu. Kata Umar, tidak bisa, saya sudah menunjukmu dan ini sebuah titah yang harus kamu terima. Karena Umar tahu radhiyallahu anhu bahwasanya Umair radhiyallahu anhu akan menolak. Maka Umar memohon lagi, ya Amir Mukminin, tolong lepaskan saya dari jabatan itu. Walaupun saya tahu Syria atau negeri Syam adalah negeri yang subur. Lalu Umar mengulangi lagi kembali mengatakan, wahai Umair, engkau mengetahui sabda Nabi SAW, mentaati pemerintah wajib. Kau harus jalankan ini. Maka Umair pun akhirnya menerima hal tersebut. Dan serentak pada saat itu seketika, dia langsung mengganti baju perangnya, kemudian memakai baju biasa, baju dia sebagai masyarakat biasa, dia nggak pakai lagi baju perang, lalu kemudian dia pergi sendirian ke negeri Syam. Tiba di negeri Syam, dia pun membawa surat Amir Mukminin kepada tokoh-tokoh negeri Syam dan mereka menerima, mengatakan baik, surat Amir Mukminin kami terima. Kemudian mulai menjalankan pada detik itu pun dalam kondisi capek, letih dari Madinah, beliau tidak istirahat sama sekali, langsung saja beliau radhiyallahu anhu menjalankan apa yang harus dijalankan setiap hari. Umar keliling di pasar-pasar, mengangkat barang-barang muslimin yang butuh diangkat ke tunggangannya. Kemudian Umar memakai baju biasa seperti mereka. Umair juga tinggal di sebuah rumah yang dia bangun dengan tangannya radhiyallahu anhu dari tanah liat di sebuah pinggiran kota Hims, ya. Kemudian di situ adalah ruangannya kecil, istrinya nama anaknya pun ditinggalkan di Madinah, tidak diajak tinggal bersama dia. Kemudian dia mulai bertugas jalan. Di rumahnya cuma ada seember air untuk digunakan wudhu dan mandi. Kemudian juga ada 2 buah piring, satu wadah untuk memasak. Kemudian 2 lembar baju. Tiap hari kerjanya Umair keliling sana sini, terus menyelesaikan permasalahan muslimin sampai ditemukan di bawah matanya berwarna hitam karena radhiyallahu anhu jarang sekali istirahat. Setelah setahun berjalan, Umar radhiyallahu anhu tidak pernah menerima pengiriman zakat mal, tidak ada pengiriman hasil dari negeri Syam. Kemana Umair ini? Dikirimlah surat. Umar lalu mengirim surat kepada Umair, lalu yang isinya berkata, kalau suratku ini tiba padamu, maka datanglah segera wahai Umair. Umair pun datang, kemudian membawa apa yang dia miliki tadi. Rumah yang dia punya tadi, yang dia bangun sendiri dengan tanah liat, di tanah yang dia beli pakai uangnya kecil sekali. Beliau merobohkan bangunan rumahnya itu, tanah-tanah liatnya, kemudian beliau mengambil embernya yang dia biasa pakai, piring dan pancinya, dengan baju yang dia pakai 2 lembar. Jadi rata kembali tanah itu. Kemudian dia mengembalikan tanah kepada orang yang dia beli. Dia ambil tanah ini, hadiah buat kamu, saya nggak usah jual. Kemudian dia pergi ke Madinah, jalan kaki. Tiba di Madinah radhiyallahu anhu, menemui Umar. Pada saat itu tiba di Madinah menemui Umar dalam kondisi lesu, kotor, pakaiannya, kakinya sampai luka-luka karena jalan kaki dari negeri Syam. Dari negeri Syam teman-teman sekalian ke Madinah kalau pakai kuda sebulan. Bagaimana dengan jalan kaki? 3 bulan. Dia cuma berhenti kalau lapar, makan daun di jalanan, ambil sesuatu yang memang tumbuh. Ya. Tidak ada sesuatu yang dia tidak minta sama orang, orang pun tidak tahu kalau ini adalah gubernur negeri Syam. Tiba di Madinah, menemui Umar di masjid, maka Umar pun melihat keadaan Umar lalu bertanya, wahai Umar, setelah salam, segala pelukan, kemudian kata Umar, hai Umar, kenapa keadaanmu begitu buruk? Sungguh kusuk wajahmu, kakimu sampai berdarah, bajumu sampai kotor, dan apa yang kamu bawa ini? Ember dengan 2 lembar baju, gitu kan? Kata Umair, ya Amir Mukminin, aku membawa dunia kepadamu, gitu kan? Dunia aku bawa. Umar berpikir mungkin akan dibawa hasil dari negeri Syam, mungkin menyusul. Lalu kata Umar, mana dunia itu? Mana setorannya? Kata Umair, ini yang saya miliki. Ini semua yang saya miliki. Inilah dunia yang saya bawa. Dunia yang saya miliki ya ini. Lalu mana hasil kamu selama ini? Ya Amir Mukminin, sudah saya berikan kepada orang yang berhak. Tidak ada 1 dirham dan dinar pun yang saya ambil. Maka semua sudah saya bagikan kepada orang-orang yang berhak. Kalau ada lebihnya pasti saya sudah kasih kepada anda. Maka kemudian kata Umar,
Kalau begitu, bagaimana kau tinggalkan keadaan negerimu? Dia mengatakan dalam kondisi adil dan aman. Silakan Anda tanyakan sendiri. Lalu kata Umar, kenapa kau jalan kaki datang ke sini? Kenapa kau tidak naik tunggangan? Bukankah kau bisa meminta kepada masyarakatmu? Kata Umar, saya tidak pernah memintanya dan mereka juga tidak memberikan kepadaku. Maka aku cuma menjalankan tugasku. Kata Umar, sungguh buruk penduduk negeri Syam. Lalu kemudian kata dia, tidak wahai Amirul Mukminin, itu hak mereka. Lalu Umar pun mengatakan kepada sekretarisnya, lanjutkan tugasnya Umair. Lalu kata Umar, saya mohon kepadamu hai Amirul Mukminin, dan aku memohon kepadamu sebagai seorang pemimpin kamu dan juga sebagai seorang sahabatku, karena sama-sama sahabat Nabi SAW. Maka aku memohon kepadamu, izinkan aku untuk berlepas dari tugas ini. Setahun penuh aku sudah jalankan tugasku, dan engkau bisa tanyakan di sana bagaimana ya yang sudah aku terapkan. Dan aku sekarang minta tinggal di pinggir kota Madinah. Aku tidak ingin lagi sama sekali ya untuk kerja, tugas. Aku ingin tinggal bersama istri dan anakku, sudah aku tinggalkan selama setahun mereka. Aku akan jalankan kehidupanku kecuali kalau ada jihad. Jihad tugaskan. Tapi selain ini aku tidak ingin lagi. Maka Umar pun akhirnya menerima.